Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran mata pelajaran prakarya kelas 7. Untuk kali ini kita akan melanjutkan bab 4, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan part yang kedua. Pada part yang pertama, kalian sudah mempelajari tentang pengertian, klasifikasi sayuran, dan kandungan dan manfaat sayuran. Kemudian pada video pembelajaran kali ini akan diuraikan secara singkat teknik dasar pengolahan pangan yang dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Teknik ini merupakan suatu pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Teknik merebus atau boiling, suatu cara mengolah bahan makanan dengan cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan diantaranya berupa air, kaldu, dan susu. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Teknik menyetup atau menggulai atau stewing, mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu lebih dahulu dan dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api sedang. Teknik mengukus atau steaming, teknik memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada alat pengukus. Teknik mendidih atau simmering, teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Teknik mengetim, teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. Yang pertama, teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Cara memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying, suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya satu kali dibalik. Teknik menumis atau shooting, teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat, diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Teknik memanggang atau baking, teknik pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Teknik membakar atau grilling, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung
Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Selain teknik basah dan kering, bisa juga dilakukan teknik lainnya dalam pengolahan bahan pangan antara lain. Yang pertama, menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. Yang kedua, mencampur, yaitu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang ketiga, menyaring atau memeras, yaitu membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Yang keempat, tidak dimasak, yaitu bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penyajian dan pengemasan akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya dan memakannya. Maka kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah penyajian atau kemasan antara lain. Yang pertama, bahan kemasan penyajian melindungi isi dari pengaruh luar. Yang kedua, bahan kemasan penyajian tidak menimbulkan bau. Yang ketiga, bahan kemasan penyajian punya kekuatan cukup dalam melindungi produk pangan. Yang keempat, bahan kemasan penyajian punya daya tarik bagi konsumen. Yang kelima, bahan kemasan penyajian mudah didapat. Yang keenam, bahan kemasan penyajian aman bagi kesehatan manusia. Yang ketujuh, dalam wadah kemasan penyajian disebutkan label deskripsi tentang produk yang ada di dalamnya, termasuk juga tanggal kadaluarsanya. Demikian materi ajar pada kali ini. Sampai jumpa di video materi ajar berikutnya. Tetap hidup sehat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.